Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini saya akan membersamai sahabat sekalian mengupas bagian pertama dari kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Libanon yang bernama Syekh Fatih Akan, seorang ulama yang begitu kental syarat sekali dengan dunia dakwah. Kitab yang sangat masyhur di masa itu adalah Qawaribu'in Najat fi Hayati Du'at. Kitab ini menjadi rujukan sebagian besar aktivis gerakan Islam yang tentu ini menjadi bekal pegangan bagi setiap juru dakwah agar mereka tidak terlena dan yang lebih celakanya tidak terhempas dalam barisan dunia dakwah ini, sehingga semua amal soleh yang dilakukannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab ini beliau mengawalinya dengan satu bab pembahasan khusus tentang rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh setiap juru dakwah. Setiap juru dakwah hendaklah berhati-hati dan selalu menjadikan Allah sebagai pegangan hidupnya. Setiap juru dakwah yang tidak menjadikan Allah sebagai jembatan untuk menghantarkan dia kepada kesuksesan di jalan dakwah itu, maka boleh jadi dia akan berhadapan dengan satu kerusakan yang terjadi pada keimanannya. Di dalam meniti perjalanan ini, jika seorang dai tidak berada dalam lindungan Allah, bahkan tidak komunikatif dengannya, tidak berpegang teguh dengan kitabnya, dan tidak pula mengikuti sunnah nabinya, maka dalam kondisi demikian, ia sedang berada dalam bahaya dan ancaman yang sangat besar, kata beliau. Tantangan itu digambarkan secara langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadisnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minu baina khamsin syada'id." Orang mukmin itu senantiasa berada di antara 5 ancaman berat. Yang pertama, kata beliau, "Al-mu'minu yahsaduhu." Ancaman yang pertama itu, atau rintangan yang pertama itu adalah orang-orang mukmin yang mendengkinya. Yang kedua, wa munafiqun yabghaduhu. Orang-orang munafik yang membencinya. Yang ketiga, wa kafirun wa yuqatiluhu. Orang-orang kafir yang senantiasa hendak membunuhnya atau memeranginya. Dan yang keempat, wa syaitanun yudilluhu, dan syaitan yang senantiasa menyesatkannya. Dan yang kelima, wa nafsun nutazi'uhu, nafsu yang senantiasa melawannya. Bagian pertama ini beliau mengupas tentang bagaimana keadaan orang-orang yang berada di atas jalan dakwah. Mereka selalu dihinggapi dengan keburukan akhlaknya, kerusakan hatinya, kekotoran jiwanya, dan kebusukan pikirannya. Penyakit ini disebut dengan al-hasad atau kedengkian. Kedengkian adalah sesuatu yang bahkan sering tidak kita bisa elakkan dalam kehidupan pergaulan ukhuwah antar sesama mukmin. Kedengkian ini kadang-kadang juga menjadi ujian tersendiri bagi orang-orang beriman. Di samping ujian eksternal, kita berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kesempatan hadis yang lain mengatakan, "Innal mu'minu khuliqa mufattana." Sesungguhnya orang mukmin itu tercipta dalam keadaan al-mufattanan. Isinya adalah penuh dengan cobaan. Dan salah satu cobaan yang sering mengganggu kehidupan seorang juru dakwah adalah ketika antar sesama mukmin mereka sudah terhinggapi penyakit al-hasad, yaitu penyakit dengki. Hasad itu adalah, kata Syekh Fatih Akan, salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan hasad itu dapat mengikis keimanan seseorang mukmin jika ia tidak segera menyembuhkannya dengan bertaubat kepada Allah. Dan kemudian insya Allah mendapatkan pertolongan serta rahmat Allah.
Jadi penyakit hasad ini satu-satunya obat penyembuhnya adalah ketika dia senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan tidak mendengki terhadap sesuatu yang ada di tangan orang lain atau orang-orang sesama mukmin. Para dai yang menyeru di jalan Allah, khususnya yang sering mendapat sambutan baik atau populer, berbakat, atau mungkin kata Syekh Fathia kan senantiasa terancam di bawah oleh provokasi dan tipu daya. Orang-orang yang matanya dihinggapi dengan sifat yang busuk, matanya tidak selalu diarahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, melihat sebagian karunia yang Allah anugerahkan pada orang lain tersebut, maka sering terprovokasi oleh syaitan yang merusak kehidupannya. Ada satu kelompok di antara mereka, kata Syekh Fathia kan, kelompok yang mendengki ilmu dan setiap kelebihan-kelebihan yang ada pada para duat itu sendiri. Mereka senantiasa mengintai, menanti-nanti, bahkan mencuri-curi kesempatan untuk menghancurkan dan merusak nama baiknya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Fathia kan. Ibnu Mu'taz berkata, orang yang mendengki itu marah kepada orang yang tidak berdosa, kikir terhadap sesuatu yang bukan miliknya, dan senantiasa mencari sesuatu yang tidak akan mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW dan umatnya agar berlindung dari gangguan dan bahaya kelompok orang-orang yang mendengki ini. Di dalam Quran surat Falaq ayat 1-5, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dan seterusnya. Rasulullah SAW sendiri melarang sifat hasad ini, saling mendengki, permusuhan yang saling memusuhi, saling bersaing secara tidak sehat dan saling menjerumuskan. Hal-hal seperti ini bisa merusak tatanan kehidupan orang-orang beriman, sehingga dia tidak lagi fokus pada amal soleh, dia tidak lagi fokus pada jihad fisabilillah, dia tidak lagi fokus terhadap dakwah ilallah, tapi dia fokus terhadap kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh orang yang didengkinya. Oleh karena itulah, obat dari penyakit dengki ini salah satunya adalah dia sering mendekat kepada orang-orang soleh. Dia menjauhi orang-orang yang senantiasa terdapat di dalam jiwanya itu kekotoran hati yang kita tidak bisa mendeteksinya secara mendalam. Selain kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong orang mukmin tersebut sehingga Allah selamatkan dia dari penyakit dengki ini. Cabang dari penyakit dengki ini, kata Rasulullah SAW, bahkan akan terlihat pada gaya hidupnya. Salah satunya adalah dia menampakkan satu wajah yang disebut dengan berwajah dua. Nabi SAW mengatakan, Inna syarran nas dzul wajhain. Manusia yang paling buruk adalah orang yang bermuka dua. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yang dia mendatangi satu kelompok dengan muka tertentu dan mendatangi yang lain dengan muka yang lain. Keadaan orang-orang yang seperti ini wajib kita doakan. Jangan sampai saudara kita yang terjerumus pada penyakit ini kemudian berlarut-larut. Apalagi kalau dia adalah seorang penguasa. Dia seorang hakim. Dia punya palu yang sangat membahayakan. Boleh jadi bukan hanya membahayakan untuk dirinya, membahayakan pada personal yang dia dengki terhadapnya, bahkan bisa membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nanti dari cabang ini kemudian muncul lagi penyakit baru lagi, yaitu penyakit az-zulmun. Penyakit dia bisa saja karena kedengkian itu bisa menyeret dia pada perbuatan zalim. Karena itulah kita wajib sebagai orang-orang mukmin menolongnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, unsur akhaku zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau dizalimi. Kemudian para sahabat bingung, ya Rasulullah,
Kalau kita menolong orang-orang yang zalim, mungkin kita sering dengar. Tapi apakah orang yang sedang menzolimi kita tolong? Qulna, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku menolongnya jika ia dizolimi. Tasortuhu madluman. Fakaifa unsur zaliman? Bagaimana aku bisa menolongnya jika dia berbuat zalim? Tanya sahabat kepada Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menjawab, takuffuhu 'anidz zulmi, fadzakka nasruka iyyahu. Nabi SAW menjawab, engkau cegah dia dari berbuat zalim, itulah pertolonganmu terhadapnya. Oleh karena itu di bagian pertama ini, Syekh Fatiyakan ingin mengarahkan kepada kita agar kita senantiasa memperhatikan di mana saudara-saudara kita yang berbuat zalim, kemudian terdapat penyakit dalam hatinya, maka kita tolong dia dengan cara menasihatinya dengan baik. Menasihati tentu ada etika dan adabnya. Menasihati di tempat yang tertutup adalah nasihat yang paling beradab baginya. Tapi itu pun jika dia menginginkannya. Manakala dia tidak menginginkannya, maka kita masih terus punya kewajiban untuk menasihatinya. Bahkan jika itu merupakan perbuatan zalim yang sifatnya adalah publik, yang sifatnya adalah kemasyarakatan, maka kita bahkan perlu menasihatinya di depan umum sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Salah satunya adalah Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan bahwa bahkan jika perlu kita menasihatinya di depan publik, karena jika dia tidak dinasihati di depan publik, maka akan terjadi kerusakan yang merata. Dan publik pun tidak tahu, bahkan ketika dia meninggal pun publik tidak tahu kalau yang dilakukan adalah perbuatan yang buruk, yang wajib kita tidak tiru perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan di kesempatan lain waktu kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kajian kitab yang ditulis oleh Syekh Fatiyakan ini, dan mudah-mudahan apa yang beliau tulis menjadi amal jariah bagi beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.